Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetengahkan tentang kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Dalam pandangan agama Hindu, yang disebut dengan orang tua adalah bapak dan ibu kandung, paman, bibi, kakek, nenek, orang yang lebih tua usianya, serta guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan atau ilmu keagamaan. Kita sebagai seorang anak sangat diwajibkan untuk selalu hormat kepada orang tua. Seorang anak terhadap ibu bapaknya hendaknya berperilaku tidak menjadikan ibu bapaknya sebagai pelayan, tidak makan mendahului ibu bapaknya, tidak mengkhianati kedua orang tuanya, tidak mencelanya, tidak mengolok-oloknya, serta senantiasa menyenangkan hati mereka. Dalam kitab suci Sara Samuscaya Sloka 239 disebutkan, orang yang senantiasa hormat kepada ibu bapaknya disebut teguh melakukan tapa dan menyucikan diri, tetap teguh berpegang kepada kebenaran dan dharma. Demikian pula kitab suci Sara Samuscaya Sloka 241 menyebutkan, setia bakti terhadap orang tua membuat orang tua itu sangat senang dan puas hatinya. Pahalanya baik sekarang ini maupun di kemudian hari tetap mendapat pujian tentang kebaikan. Demikian pula Sloka 250 disebutkan, akan pahala hormat bakti terhadap orang tua adalah 4 jenis hal yang bertambah. Perinciannya adalah kirti yang berarti pujian tentang kebaikan, ayusa yang berarti kehidupan, bala yang berarti kekuatan, yasa yang berarti peninggalan jasa yang baik. Itulah pahala hormat bakti kepada orang tua. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai penguat dalam berbakti kepada orang tua, saya akan ketengahkan sebuah cerita yang saya petikkan dari kitab Purana. Mari kita simak bersama dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dewa Siwa dan Dewi Parwati memiliki 2 orang putra, yaitu Ganesha dan Kartikeya. Kedua anak itu ingin menikah, dan ini membuat kedua orang tua mereka susah untuk menentukan siapa yang harus lebih dahulu dinikahkan. Masing-masing tidak mau didahului, dan keduanya adalah anak kesayangan.
Dewa Siwa dan Dewi Parwati kemudian memutuskan untuk menguji kedua anaknya itu. Mereka kemudian memanggil Ganesha dan Kartikeya serta berkata, "Kami telah merencanakan sebuah kompetisi untuk kalian. Kalian berdua harus melakukan perjalanan keliling dunia dan kembali lagi ke sini. Siapa yang pertama kali kembali, maka ia yang akan dinikahkan pertama kali. Dan kalian harus bertindak jujur." Segera setelah orang tuanya berkata demikian, Kartikeya melesat pergi untuk melakukan perjalanan. Namun Ganesha terdiam dan merenung. Ia menyadari bahwa hal ini adalah tugas yang mustahil dikerjakannya. Ia bahkan akan kesulitan untuk berjalan meskipun hanya 1 mil saja. Namun Ganesha mendapatkan cara yang jitu. Pertama-tama ia membersihkan badannya, kemudian ia membuat Siwa dan Parwati duduk berdampingan. Ia kemudian memuja orang tuanya dan berputar mengitari ayah dan ibunya sebanyak 7 kali. Setelah menyelesaikan semua itu, Ganesha pun berkata, "Sekarang siapkanlah upacara pernikahanku." "Apa maksudmu?" tanya Dewa Siwa dan Dewi Parwati. "Tidakkah kau mendengar apa yang kami katakan? Kami menyuruh kalian berdua untuk mengelilingi dunia lalu kembali lagi. Sebaiknya kau bergegas. Kartikeya telah pergi. Jika kau tidak waspada, maka ia akan mengalahkanmu." Ganesha lalu menjawab, "Tapi aku telah mengelilingi dunia sebanyak 7 kali. Weda menyatakan bahwa ayah dan ibu adalah dunia semesta alam bagi anaknya. Dan aku telah memutar 7 kali mengelilingi kalian. Apakah itu berarti aku belum mengelilingi dunia? Jika ayah dan ibu tidak mau bertentangan dengan Weda, maka ayah dan ibu harus setuju bahwa aku telah mengelilingi dunia sebanyak 7 kali." Mendengar hal itu, Siwa dan Parwati tidak bisa menyangkal lagi. Oleh karena itu, Siwa dan Parwati menyetujui logika Ganesha. Maka persiapan pernikahan pun dilakukan. Wiswarupa, yakni putra Resi Kasyapa, memiliki 2 orang putri yang bernama Siddhi dan Budi. Kedua putri ini dinikahkan dengan Ganesha. Dari Siddhi, Ganesha memiliki putra yang bernama Laksa. Dan dari Budi lahirlah Laba. Sementara itu, Kartikeya telah kembali ke puncak Gunung Kailasa setelah berkeliling dunia dan menemukan Ganesha telah menikah dan memiliki 2 orang putra. Ia mendengar seluruh kisah Ganesha dari Resi Narada dan merasa dirinya telah ditipu. Maka ia pun memutuskan tidak akan pernah menikah. Oleh karena itulah Kartikeya dikenal bernama Kumara, yaitu orang yang tidak pernah menikah.
Umat sedharma yang berbahagia, dari cerita tersebut sungguhlah bijaksana apabila kita menempatkan orang tua kita adalah ibarat alam semesta bagi diri kita sendiri. Di alam ini kita lahir, hidup dan terpelihara, serta memperoleh segala kebutuhan untuk menunjang kehidupan kita. Hal itu juga ditegaskan dalam kitab suci Sarasa Muscaya Sloka 242 bahwa ada 3 hal yang telah dilakukan oleh orang tua kepada kita, yakni sarira kerti yang berarti mengadakan tubuh atau melahirkan kita, pranadatta yang artinya memberi penghidupan, serta annadatta yang artinya memberi makan dan mengasuh. Dengan adanya ketiga hal itu, maka sebagai seorang anak sudah sepatutnya untuk senantiasa berbakti secara tulus kepada orang tua. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.